Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas tentang mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Yang pertama, iman kepada malaikat termasuk pondasi kepercayaan dalam Islam. Iman kepada malaikat termasuk ke dalam rukun iman. Malaikat menjadi makhluk yang diciptakan dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat berarti mengakui keberadaan mereka yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu tunduk dan patuh kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan tidak memiliki kekuatan untuk menyangkal atau durhaka kepadanya. Kemudian yang kedua, tugas malaikat. Yang pertama, meneguhkan hati para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus. Kemudian yang kedua, mendorong manusia untuk selalu berbuat baik. Yang ketiga, menyampaikan wahyu atau risalah kepada para nabi. Yang keempat, menjaga orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat, perantara untuk melaksanakan hukuman bagi orang-orang yang kafir. Kemudian yang poin ketiga, tentang hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Aktivitas kehidupan kita pastinya itu diawasi dengan malaikat raqib dan malaikat atid. Kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala dan dua malaikat yang tugasnya menjaga dan mengawasi kita. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Iman kepada malaikat bukan hanya sekedar percaya adanya malaikat, tetapi juga meyakini bahwa mereka juga memiliki tugas-tugas tertentu. Kemudian poin yang keempat tentang hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dengan hikmah beriman kepada malaikat, kita juga bisa memotivasi diri kita sendiri agar kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku. Apabila kita beriman kepada malaikat, percaya kepada malaikat, dengan adanya malaikat, kita akan selalu waspada apabila kita ingin melakukan perilaku yang jelek, karena kita juga diawasi Allah Subhanahu wa taala dan dua malaikat, malaikat raqib dan atid. Yang ketiga, tetap optimis dalam berusaha. Jadi, apabila kita berusaha itu jangan pesimis. Kemudian yang keempat, berusaha dengan optimis dilandasi keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepada kita. Jadi ketika kita berusaha itu jangan pesimis. Bahwasanya kita tuh jangan menyerah dengan apa yang sudah kita usahakan. Pasti nanti itu akan diberikan rezeki sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, mendorong peningkatan amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat. Jadi kita itu bisa berbuat baik, kemudian kita juga meningkatkan amal ibadah kita agar kita itu bisa memiliki bekal pada saat di kehidupan akhirat nanti. Kemudian poin yang terakhir, perilaku menumbuhkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amalan yang buruk. Yang pertama, berusaha secara maksimal dan bertawakal penuh kepadanya. Jadi kita berusaha dengan secara maksimal mungkin untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil. Malaikat Israfil adalah malaikat yang meniup serangkakala pada saat sebelum hari kiamat itu datang. Kemudian yang ketiga, selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Jadi kita bisa berdoa memohon kepada Allah bahwasanya kita dilapangkan alam kuburnya dan diringankan dari siksa kubur. Kemudian yang keempat, selalu memohon hidayah kepadanya dan bersyukur dengan cara membagi ilmu. Kita juga harus bersyukur dengan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Jadi apabila Allah memberikan nikmat, kita harus selalu bersyukur, maupun itu nikmat secara sedikit ataupun banyak, kita tetap harus bersyukur. Dia yang terakhir, mewujudkan niat dan perbuatan baik sebagai cerminan beriman kepada malaikat raqib. Jadi kita harus berbuat baik. Perbuatan yang jelek kita jauhi, kita hindari seperti itu. Jadi karena kita kan juga diawasi oleh malaikat raqib dan atid. Jadi kita harus berhati-hati dalam berbuat.
Mungkin itu saja penjelasan dari materi yang sudah saya jelaskan kali ini. Mungkin bisa bermanfaat bagi kalian-kalian semua, bagi kalian yang sudah mendengarkan, bisa bermanfaat dan bisa dijalani dengan baik, bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.